Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eka Sari bersama rekan saya Feby Sukma Rasmawati. Di sini kami berdua akan menyampaikan presentasi mengenai tugas akhir pada mata kuliah media pembelajaran matematika, yang dimana tugas ini dibuat untuk laporan akhir pada game papan matematika yang telah kami buat. Oke, selanjutnya untuk deskripsi, game papan matematika ini merupakan salah satu permainan yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Permainan ini dibuat untuk peserta didik kelas 7 SMP atau MTS. Nah, permainan ini itu mengasah kemampuan peserta didik dalam mengingat pembelajaran matematika pada materi bilangan bulat dan juga aritmatika sosial. Tetapi permainan itu tidak bisa digunakan untuk melakukan asesmen, namun hanya untuk mengingatkan pada murid tentang materi yang sudah diajarkan. Nah, permainan ini bersifat joyful learning, yang dimana dilakukan di akhir pembelajaran agar siswa dapat semangat dan juga tidak bosan dalam belajar. Nah, untuk game papan matematika ini kita namakan Gempa, yang termasuk ke salah satu metode pembelajaran joyful learning, untuk membuat proses belajar itu menjadi lebih seru, menyenangkan, dan juga tidak jenuh atau bosan. Nah, penulis sendiri membuat permainan ini itu dari aplikasi Canva dengan menyertakan prompt yang diketik di Canva AI dan menghasilkan permainan ini. Kemudian dalam hal ini penulis membuat game digital termasuk dengan harapan dapat membantu guru supaya siswa itu bisa menyukai pelajaran matematika sehingga matematika punya kesan dan yang positif bagi para siswa. Oke, selanjutnya dari game papan matematika ini ada beberapa manfaat, kelebihan, dan juga kekurangan. Untuk itu kami sampaikan terlebih dahulu manfaat dari game papan matematika ini. Nah, manfaatnya yang pertama, game ini dapat meningkatkan motivasi dan juga keterlibatan. Nah, yang dimana game ini itu membuat pertanyaan matematika yang terlihat sulit tetapi menjadi lebih menarik dan juga tidak membosankan. Nah, ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Yang kedua, mendorong perilaku positif. Karena apa? Karena setelah permainan berakhir, guru itu dapat memberikan apresiasi atau penghargaan berupa hadiah kecil kepada pemenang untuk memotivasi siswa lebih giat belajar. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan, di mana game ini itu membantu siswa untuk mengembangkan pemikiran serta komunikasi antar siswa yang lain. Nah, untuk manfaat yang keempat yaitu meningkatkan pemahaman dan juga retensi, di mana siswa lebih mudah memahami dan mengingat materi karena mereka aktif memproses informasi dan menerapkan pengetahuan dalam konteks yang menyenangkan. Itu beberapa manfaat dari game papan matematika. Selanjutnya, kelebihan dari game papan matematika ini. Yang nomor 1, melatih kognitif siswa. Yang dimana di dalam game ini itu akan nantinya muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang diajarkan dalam bilangan bulat. Nah, itu dapat melatih kognitif siswa. Yang kedua, medianya ini sangat efektif untuk mengulang materi. Jadi si siswa itu akan lebih banyak mengulas materi yang telah diajarkan karena soal-soal yang disampaikan. Kemudian yang ketiganya, memotivasi siswa bahwa matematika merupakan pelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, medianya itu sangat mudah untuk dimainkan. Jadi, game papan matematika ini sangat mudah untuk dimainkan oleh siswa, khususnya siswa SMP atau MTS. Nah, ada juga nih kekurangan dari game papan matematika ini. Yang pertama, kekurangannya itu bagi anak yang tidak menguasai materi akan kesulitan mengikuti permainan ini. Nah, kalau anaknya itu tidak menguasai materi, mereka akan kesulitan dalam melakukan atau mengikuti permainan ini.
Kemudian yang kedua, karena ini digital dan soal otomatis, maka tidak bisa digunakan untuk materi yang lain, hanya untuk materi bilangan bulat dan aritmatika sosial. Oke, untuk tata cara permainan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Teh Febi. Kepada Teh Febi saya persilahkan. Baik, di sini saya Febi Sumarasmati akan menjelaskan tata cara permainan untuk game papan matematika. Nah, yang pertama itu guru membagi dulu siswa ke dalam 4 kelompok untuk materi bilangan bulat atau 5 kelompok untuk materi aritmatika sosial. Nah, guru ya, setelah dibagi kelompok ya, kelompok pertama itu menekan dadu terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti karakter pada papan akan otomatis berjalan sesuai angka yang didapatkan pada dadu. Nah, jika menginjak angka yang terdapat soal, maka kelompok tersebut wajib menjawab soal tersebut. Nah, jika tidak menginjak angka yang tidak terdapat soal, maka tidak perlu menjawab soal. Nah, nantinya akan ada 35 soal ya pada permainan untuk materi bilangan bulat dalam satu permainan. Dan untuk di permainan aritmatika sosial itu ada 40 soal. Nah, jika kelompok menjawab soal dengan benar, maka karakter pada papan akan tetap berpijak pada angka tersebut ya, dan akan mendapatkan 10 poin. Nah, jika kelompok menjawab soal yang salah, maka karakter pada papan akan otomatis mundur 2 langkah. Nah, terus saja ulangi permainan ke kelompok selanjutnya secara bergiliran. Nah, kelompok dikatakan sebagai pemenang jika berhasil sampai puncak atau angka 100 terlebih dahulu. Nah, di sini kami membuat 2 permainan ya. Yang pertama ini ada untuk pertanyaannya tentang materi bilangan bulat. Nah, di sini ada 100 angka ya, ada 100 papan di sini dan ini. Nah, jika ada soal itu ada tanda ya, tanda kertas sama pulpen, berarti kelompok tersebut harus menjawab soal tersebut. Nah, ini untuk dadunya, untuk dadu, dan ini untuk pemainnya ya. Ada 4 kelompok. Untuk posisi pemain berada di angka berapa, dan ini untuk poin ya, poin yang didapatkan setelah menjawab soal. Nah, ini contoh, kita coba lempar ya, tinggal tekan yang lemparnya. Seperti ini. Nanti berlanjut ke pemain kedua, yang ketiga. Nah, ini kita harus menjawab soal. Ini adalah salah satu contoh soalnya ya. Min 8 ditambah 15 ya. Nah, itu hasilnya itu adalah 7. Nah, benar. Jika benar, ini bisa lanjut. Oke ya, seperti itu cara permainannya, terus berulang hingga kelompok siapa yang dapat mencapai puncak paling akhir. Nah, selanjutnya ini game yang kedua itu yang berisi soal-soal tentang aritmatika sosial, hampir sama juga ya dengan yang tadi. Nah, di sini itu untuk soal-soal tentang aritmatika sosial. Nah, sama di sini dari 1 sampai 100. Terus ada juga 40 pertanyaan. Nah, ini yang ada tanda tanya berarti itu ada pertanyaan yang harus dijawab oleh kelompok tersebut. Ada pemainnya ya, ada berapa poin, dan juga terdapat berada di kotak berapa ya, kelompok tersebut. Nah, masih sama juga, jika jawab benar maka akan mendapatkan 10 poin, dan jika dijawab salah maka otomatis
kelompok tercepat yang berada pada puncak 100 terlebih dahulu, dan juga ada kelompok dengan poin tertinggi. Nah, poin tertinggi yang berhasil menjawab soal. Nah, kita coba. Nah, lanjut ke pemain kedua. Pemain ketiga, pemain keempat. Nah, untuk di aritmatika sosial ini ada 5 ya pemainnya. Jadi nanti guru membagi 5 kelompok. Nah, jadi seperti itu ya cara melakukan game papan matematika. Jadi game ini ya hanya untuk joyful learning. Jadi untuk memudahkan siswa yang mengingat materi yang telah diajarkan. Jadi biasanya itu di sekolah-sekolah ya sudah disediakan atau ada bantuan yang namanya itu smartboard. Nah, game ini bisa ya dilakukan di smartboard yang diatur oleh guru dalam sebuah layar. Jadi setiap murid tidak usah mengakses permainan ini. Jadi hanya diatur oleh guru saja. Nah, seperti itu ya game yang kami buat ya bernama Gempa gitu. Game papan matematikaan. Jadi game ini dibuat agar siswa tidak mudah bosan ya, tidak mudah bosan dengan pelajaran matematika yang selalu menganggap matematika itu sulit. Jadi, supaya lebih interaktif dan lebih menyenangkan saja.